Jadi pas dia nutup gerbang, ngunci pintu gini, madep ke bawah dulu kan, namanya ngunci pintu gitu. Pas dia dangak ke depan, ada poci bang, depan muka, kata dia, tinggi lagi. Sampai saya pas nyadar itu tiba-tiba dia kayak ngelempar bantal tuh gak ke bawah. Cuma ngelemparnya bukan ke arah saya, ngelemparnya ke arah kakak saya yang satu lagi yang sendiri kasurnya. Itu kita berempat bang, ngelihat ke jendela langsung. Ih, ada yang berdiri bang, nenek-nenek. Jendela? Di jendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau mengontrak di daerah Bandung. Langsung aja sapa, sebelah gue udah ada Bang Indra. Selamat malam Bang Indra. Selamat malam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang, ini lu mau cerita tentang kontrakan ya Bang ya? Iya benar. Di daerah Bandung. Daerah Bandung. Oke, nah itu Bandungnya di mananya nih? Margahayu. Margahayu ya. Lah ya, gitu. Oke. Nah, lu ngontrak di sana tahun berapa? Itu sekitar 2012-2013. Oke, berapa lama di sana? Ada 3 tahun kayaknya. 3 tahunan? Iya. Oke. Nah, lu di sana ngontrak di sana sekeluarga atau? Sekeluarga. Masih sekeluarga? Iya. Oke, dan tadi kan memang ada cerita horor ya Bang ya. Yang ngalamin lu sendiri atau keluarga lu pada ngalamin? Satu keluarga Bang. Set, pada ngalamin juga. Iya. Itu tapi selama 3 tahun itu diganggu terus? Awalnya sih enggak sih. Awalnya enggak. Cuman ya semenjak setahun setelah tinggal baru mulai berasa. Baru ada ya? Iya, terutama kakak sih. Yang awal-awal ya ngerasain lah gitu. Pas ditempatin setahun aman. Aman. Pas masuk ke 2 tahun baru. Oke, dan awalnya emang tuh kosong berapa lama itu Bang? Sebelum lu tempatin? Kalau untuk kosongnya itu kurang tahu sih. Taunya juga tahu aslinya ya kayak bekas itu rumah bekas apalah. Itu setelah kita pindah. Oke, setelah baru masuk baru tahu nih. Iya. Bekas apanya nih. Iya. Oke. Berarti di balik seremnya ada ceritanya Bang ya? Ada. Bekas apa gitu? Ada. Oke. Nah, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu Bang ya. Oke, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Indra, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, gue mau ngingetin seperti biasa, bagi kalian yang pengen nih bercerita juga di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Awalnya sih kalau kayak saya pribadi juga ya nggak ngerasain apa-apa. Cuman saya kan 4 bersaudara, belum ada adik tuh yang bontot sekarang nih. 4 bersaudara. Nah kakak saya yang paling tua itu emang agak peka, agak sensitif lah. Dia yang pertama ngerasain. Ya kita gimana ya namanya, dalam rumah rame kan isinya, ngerasa biasa aja gitu. Cuman kayak kakak tuh selalu gelisah terus. Awal-awal dia terus yang selalu gelisah. Sampai ya dianggapnya kayak halu lah. Dikiranya halu gitu. Akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, sekeluarga ngerasain akhirnya. Dari situlah baru mulai berasa. Terutama ibu kali ya yang sering, mama. Mama itu yang paling sering. Jadi itu rumah kan kamarnya 3 Bang. Oke. Ada 3 kamarnya. 2 di bawah. Jadi tingkat 2 di bawah, 1 di atas. Nah yang satu itu yang di atas itu emang niatnya karena ada asisten rumah tangga kan, itu buat kamar lah, buat kamar asisten rumah tangga. Cuman nggak tahu kenapa udah sampai 2 kali ganti asisten rumah tangga tuh. Setiap dikasih kamar di atas, yang pertama malah pulang. Seminggu baru masuk minta pulang, nggak tahu apa sebabnya.
Nah yang kedua itu dia lama emang, sampai pas saya pindah dari sana dia ikut pindah. Dia lebih milih tidur di ruang tamu bang. Ruang tamu bawah? Iya, daripada tidur di atas. Kejadian awal-awal sih yang paling diinget. Jadi pernah suatu malam ibu lagi pergi. Ibu saya nih, mama lagi pergi. Kakak saya baru pulang kuliah lah. Dia masuk ke rumah ada mbok doang tuh, ada asisten rumah tangga, ada mbok doang. Minta air. Cuman mbok lagi bikinin makanan saya kan. Akhirnya kakak saya sendiri tuh ke dapur. Dia ngeliat ada ibu saya di dapur. Sedangkan nggak tahu, diajak ngobrol. Sedangkan itu dia belum tahu kalau ibu lagi pergi. Akhirnya yang negor si mbok itu. Nah ngapain? Ditanya gitu kan. Ini mama lagi nyuci piring lama banget, udah tau pengen ngambil air gitu kan. Lah mama kan lagi pergi, digituin kan. Diem tuh kakak saya. Pas ngeliat ke belakang lagi, emang nggak ada. Akhirnya dia buru-buru ke depan kan. Pas buru-buru ke depan, ke kamar lah, masuk kamar dulu. Mastiin kalau ibu saya itu bener pergi atau emang udah pulang, kitanya yang nggak tahu. Ternyata emang belum pulang kan, masih di luar. Nanyalah ke saya, mama pergi jam berapa? Dari sebelum maghrib kan, saya bilang dari sebelum maghrib. Cuman lucunya, sebenarnya bukan dari sebelum maghrib bang. Apanya nih? Itu keluar dari rumahnya. Ternyata kalau yang aslinya itu, ini baru tahu sih setelah udah agak lamaan ya. Itu dari mbok si pembantu saya ini baru tahunya. Ternyata ibu saya itu keluar dari siang. Jadi sebelum kakak saya yang ngelihat, saya duluan. Makanya saya bilang ibu saya keluarnya sebelum maghrib. Iya. Soalnya saya sempat ketemu, baru pulang sekolah ketemu Salim, orang ya gimana sih orang tua kita gitu. Iya. Saya tanyain cuman mau kemana apa gimana, diem aja. Nah akhirnya nanya juga tuh ke Mbok, tadi ibu keluar jam berapa? Barulah tahu, lah ibu tuh dari abis zuhur udah keluar ternyata. Itu kejadian awal-awal tuh. Cuman, ya udahlah, enggak bukan. Nah, yang makin kesana tuh makin gak jelas bang. Jadi kamar mandi tuh ada 2 di dapur, satu, yang satu lagi dalam kamar orang tua. Oh, yang di bawah. Ya, jadi ada. Nah, yang di dalam kamar mandi orang tua itu ada bathtubnya bang. Ada bathtubnya. Itu nggak tahu kenapa, yang kayak yang tadi saya bilang, setelah awalnya nggak ada apa-apa, setelah setahun lewat itu, hampir setiap malam pasti kayak bathtub itu nyala sendiri. Iya, hampir setiap malam. Ibu saya itu yang selalu dengar. Soalnya kan kalau ayah kan jarang pulang kan, paling kayak pulang tuh sebulan cuma 3 hari di rumah, habis itu pergi lagi. Sampai ya itu sama, kadang ibu juga nggak berani tidur di kamar sendiri kalau nggak ditemenin. Pada minta pindah aja. Nggak hanya dari situ, dari kamar mandi, dari bathtub. Sering juga beberapa kali kalau di atas tuh bang, kalau tengah malam, tapi yang anehnya tuh kayak malam-malam tertentu sih. Jadi nggak kayak setiap malam. Iya. Nggak kayak malam Jumat juga, nggak harus malam Jumat. Entah kenapa, kayak tiba-tiba dalam 2 minggu ada kejadian. Ntar jeda lagi, ntar tiba-tiba ada kejadian lagi. Pernah jadinya lagi ngejemur si mbok-mbok ini, Emang ngejemurnya, tapi nggak terlalu malam itu, sekitar jam-jam habis isya lah. Soalnya emang harus dijemur karena pakaian sekolah kan, penting kan buat buat besok dipakai. Akhirnya dipaksa lah tuh ngejemur. Habis nyuci langsung ngejemur. Itu nggak ada hujan, nggak ada angin bang. Itu abang tahu kan yang buat gantungan pakaian buat jemuran. Yang berdiri itu ya? Ya, yang berdiri. Itu kan berat. Iya. Bener gak sih? Bener. Berat. Itu bisa kelempar bang, ke bawah. Kelempar? Iya. Kalau kita pakai logika, kalau angin. Iya, nggak mungkin.
Sekencang apa sih anginnya sih bisa sampai begitu? Soalnya angin puting beliung ya. Nah, iya masuk akal. Itu si Embo sampai lari. Dari situlah dia nggak pernah berani nyuci kalau habis maghrib. Iya. Pertama. Dan emang dia juga yang tadi saya bilang udah nggak mau tidur di atas. Dia berani ke atas tuh pokoknya ya waktu masih terang aja, masih terang. Seterusnya. Jadi saya tuh tidur tuh kadang ikut di ruang tamu bareng si Embo, kadang ikut bareng sama abang sama kakak saya yang di kamar satu. Di bawah kan kamar 2. Nah yang satu ini buat rame-rame lah, kakak sama abang tuh. Itu kasur tingkat tau gak bang? Yang kasur tingkat gitu sih, yang atas bawah ya. Jadi yang satu tuh ada 2 kasur kan, yang satu tingkat, yang satu kasur biasa. Itu saya lagi tidur di kamar, tidur berempat itu, berempat sama abang sama kakak. Sekitar jam mau subuh sih, kayaknya mau subuh. Soalnya abis itu nggak lama asola. Mendekati subuh, bulan puasa, iya bulan puasa. Abis sahur. Kita pada ngantuk kan abis makan, tiduran lah di kamar tuh, tiduran di kamar. Pertama dengerin ada yang nyapu di depan. Kirain si Mbok nih udah nyapu kali gitu kan. Soalnya kan kayak ada halaman dikit bang. Jadi kamar nih, ini tempat tidur, ini pintu buat keluar. Nah, pas banget di dinding tempat tidur itu ada kaca, Bang. Ada jendela. Ada jendela, jadi kita bisa ngeliat ke taman di luar lah itu. Iya. Nah, kirain si Embo kali lagi beberes nih, udah mau subuh kan, mikirnya gitu. Si Embo kali. Ya udah namanya juga kita mikir bulan puasa gitu kan. Bulan puasa ini santai aja. Saya kan tidurnya di bawah kan ya, tidurnya di bawah. Saya berdua sama kakak saya. Nah, yang tidur sendiri di atas, abang saya, di atas saya. Dia itu emang kayak udah gelisah. Padahal bulan puasa, udah mau asola. Sampai saya pas nyadar itu tiba-tiba dia ngelempar bantal tuh gak ke bawah. Cuma ngelemparnya bukan ke arah saya. Ngelemparnya ke arah kakak saya yang satu lagi yang sendiri kasurnya. Ngelempar ke sono. Dia negor kan, kenapa sih? Masih bisa bangun kakak saya. Dia cuma main mata doang bang. Gini doang ke jendela gitu. Ngodein. Iya gini doang jadinya. Ngasih tahu ke jendela. Apa sih? Kakak saya yang di sono nggak ngomong apa-apa emang. Cuma langsung lompat. Astagfirullahaladzim, langsung lompat. Nah saya kan tidur berdua kan sama kakak saya yang paling tua. Lompatlah ke saya tuh. Saya kan bangun, refleks kan bangun. Ada apa sih? Heboh lah di kamar. Cuman mama nggak dengar karena di kamar juga kan di sana. Itu kita berempat bang, ngelihat ke jendela langsung. Abang saya emang kayaknya kalau dia bilang katanya nge-freeze sih, kayak nge-freeze nggak bisa ngapa-ngapain dia di atas jadinya. Itu saya yang bertiga sampai mojok di tempat tidur. Ada yang berdiri bang, nenek-nenek di jendela. Jadi mending kalau madepnya nyamping apa ngebelakangin jendela. Ini jadi jendela segini. Itu dia berdiri full jadi ketutupan. Marah ke kalian? Iya. Cuman posisinya dia nggak natap ke kita, cuman lurus gitu. Wah nggak ngerti lah itulah. Kita udah mojok kan. Saya juga waktu itu belum, ya masih remaja lah gitu. Ngeliat yang kayak gituan kan. Apaan itu? Putih panjang, pakai kebaya bang. Cuman kebayanya kebaya lesuh, tau gak? Kebaya lesuh. Baca-baca dah tuh di pojokan baca-baca. Itu nggak tahu saya sekitar 15 menitan ada kali tiba-tiba ajan. Ajan abang saya duluan yang turun akhirnya. Pindah ke depan gitu, pindah ke depan. Lihat lagi jendela udah nggak ada tuh. Kebesokannya nggak ada yang berani tidur di kamar. Akhirnya ngumpul rame-rame di depan di ruang tamu. Ternyata pada saat itu mama saya emang nggak, yang kejadian pas saya ngeliat rame-rame itu, mama saya ternyata bukan yang nggak denger kakak saya teriak, dia katanya denger teriak. Cuman jadinya pas dia keluar pintu, dia ngelihat ada cewek bang yang duduk di ruang tamu. Nggak jadi masuk ke kamar saya jadinya. Masuk lagi jadi. Masuk lagi dia. Dia jadi masuk lagi. Baru ngobrol tuh ngasih tahu kan. Ya biasa kayak biasa kita ngasih tahu ke ayah kayak ya ini udah nggak beres nih ya di sini gini. Cuman kan kayak gimana ya, dibilang berani nggak berani, cuman dibilang penakut nggak penakut juga dia. Jadi kayak bukan itu mah kalian aja yang pada saking ketakutannya jadi halu kali gitu. Sampai suatu ketika dia akhirnya ngerasain sendiri bang, itu orang ya
ayah saya tuh, jadi setiap pulang pas bawa mobil itu wajib banget, jangankan pulang dia ya, apa lagi bawa kendaraan atau keluar, kita pulang dari kayak Alfa atau dari warung gitu aja, itu dia selalu ngomong, kunci langsung gembok, kunci langsung gembok. Itu masih sore bang, jam 11 malam dia pulang. Pulang-pulang, dia sendiri yang nggak gembok gerbang, langsung masuk ke dalam. Kita nanya, ya udah digembok belum depan? Tiba-tiba dia ngomong, nggak usah digembok, udah masuk-masuk, jangan ada yang keluar. Aneh gak sih? Cuman itu orang nggak ngomong apa-apa, cuma ngasih tahu itu doang. Ya kita bingung ya. Lah kenapa nih tumben banget? Biasanya dia paling getol. Harus selalu digembok, maksudnya ya antisipasi ada hal-hal nggak enak gitu kan, ada yang jahil apa gimana kan. Ini tumben ya aki-aki nggak mau. Udahlah tuh, nggak digubris. Akhirnya besokannya ditanyain. Ibu tuh sengaja tuh mama tuh nanyain ke ayah kan. Kemarin tumben ya, kok nggak langsung digembok gitu. Ini juga anak-anak pada nanyain kenapa nggak langsung digembok. Dia tetap diem bang, nggak mau cerita-ceritanya pas sudah pindah katanya. Nah, jadi yang bikin dia nggak digembok nih sudahnya ya pas sudah pindah. Itu dia ngeliat jelas bang sebenarnya. Makanya itu dia bilang jangan digembok. Jadi pas dia nutup gerbang, ngunci pintu gini, madep ke bawah dulu kan, namanya ngunci pintu gitu. Pas dia dangak ke depan, ada poci bang. Depan muka, kalau kata dia tinggi lagi. Udah dia itu belum dikunci, baru orang kuncinya sampai ketinggalan nyantel. Dia masuk ke dalam, langsung kita tanya kan, itu udah digembok belum? Ya udah gembok dulu. Mama kan langsung ngomong kan, kita juga disuruh. Enggak, itu gembok dulu, coba tuh bareng abangnya tuh, temenin tuh, gembok. Nah, aki-aki itu ngomong dah. Udah nggak usah digembok dulu, udah jangan ada yang keluar. Tiba-tiba ngomong begitu, dan itu sudahnya baru taunya. Maksud taunya lama ya? Iya. Cuman emang dia nggak mau ngomong pada saat itu, takut yang lain ya pada kayak gitu lagi kali, orang udah pada takut kan. Iya benar-benar. Nah beberapa kali juga saudara kita yang dari Bogor datang tuh main. Emang ini orang berani, ini orang adiknya kakek jadinya datang ke rumah. Dia udah denger cerita lah kayaknya rumah ini gimana. Kita nggak tahu ya, kalau kata apa sih, ada yang bilang katanya kalau malam-malam nggak boleh tidur depan pintu apa gimana gitu. Ini sama dia kayak bawa kopi bang, bawa kopi hitam sama teh manis. Teh tawar apa teh pahit apa teh manis nggak tahu saya itu. Yang jelas saya inget itu kopi, iya. Kopi sama teh dia bawa. Dia tidur sendirian di atas. Orang si Embo kan udah nggak berani tidur di atas, jadi ikut rame-rame di ruang tamu. Dia sengaja minta tidur di atas. Dan tidurnya bukan di kamar bang. Dia tidurannya di depan pintu yang buat ngejemur. Jadi deket balkon. Cuman pintunya dibuka. Jadi dia kayak malang gitu tidur di situ. Sambil naruh, yang nggak ngerti lah itulah apalah. Sambil naruh gituan. Itu nggak lama bang, nggak sampai sejam, setengah jam kayaknya. Turun lagi mukanya pucet, sininya merah nih, nggak tahu kenapa. Cuman mukanya pucet, sininya merah. Bukan kayak dicengkram apa dicekik, kayak apa? Kayak dipeluk, cuman kenceng, tahu gak sih? Iya. Jadi bebekas merah gitu. Mukanya udah pucet aja. Mbah, kenapa mbah? Saya kan manggil mbah kan. Mbah kenapa? Nggak. Masuk angin, dia ngomongnya gitu, masuk angin. Nggak mau nakutin juga, masuk angin. Nggak lama, dia tidur akhirnya di ruang tamu depan tuh. Di ruang tamu depan, nggak mau ruang tengah kan. Besokannya baru ngomong ke ibu. Kan mama yang ada di rumah. Kamu mendingan pindah, jangan di sini. Emang katanya rezekinya bagus. Emang kalau kayak buat rezeki sih, alhamdulillah bang. Iya, cuman wah nggak tahu lah, banyak yang aneh-anehnya gitu kan. Kenapa emangnya? Di mimpinya dia, jadi katanya, ini sih katanya ya, saya kurang tahu ya, soalnya cerita dari mama juga ini, orang dia ngobrol berdua kan. Jadi dia ngeliat satu keluarga di situ bang, yang tinggal tuh bukan keluarga kita doang, ada satu keluarga juga di situ. Kalau kata adanya kakek saya ini,
ada satu keluarga juga di situ. Dia sekitar 5 anggota keluarga lah di situ, 5 anggota keluarga. Dan karena itulah baru tahu, mendadak dia bangun, baru habis tahu itu mimpi itu mendadak dia bangun katanya dia depan dia ada yang dalam mimpi itu salah satunya ada depan muka dia lagi tiduran juga. Dan dia minta tolong dibongkarin. Bongkarin apa nih? Waduh, itu kita kurang tahu dah bang. Itu si mbah aja, kakek saya aja hitungannya sampai nggak tahu. Oh, cuma ngomong minta bongkarin. Iya, minta dibongkarin. Tolong keluarga saya. Nah nih adanya kakek saya ini sampai ngomong, tolong saya harus ngapain gitu, maksudnya saya harus ngapain. Dia kekeh lah pokoknya harus tolongin saya gitu, tolong keluarga saya. Ya mungkin kakek saya juga bingung kan, saya harus ngapain? Baca-baca lah, kamu nggak jelas apa gimana, dibacain. Malah ngelawan bang itu katanya akhirnya. Dia dipeluk tiba-tiba dari belakang, sampai engap, sampai nggak bisa napas. Akhirnya dia buru-buru turun tuh makanya tuh. Nah akhirnya dicari tahu lah, ini rumah ini kenapa sih? Jadi katanya nih, sebelum udah lama sih, 20 apa 30 tahun lalu, katanya pemilik rumah ini sebelumnya, pemiliknya bukan yang nyewa, pemiliknya itu salah satu pastor bang, keluarga pastor. Kalau ini sih dibilangnya apa ya? Mungkin emang cerita di daerah situ atau kayak urban legend apa nggak ngerti lah saya waktu itu. Jadi itu ada pembantaian bang di rumah itu. Pembantaian sekeluarga. Dan ternyata kenapa dia bilang sampai minta dibongkar itu ternyata. Jadi lantai kan 2 tingkat kan. Nah yang mau naik ke atas itu tangganya itu semenan bang. Cuman nggak full semen, jadi ada kayak kayu, bukan kayu apa sih, pokoknya kayak ada pintu kecil gitu buat naruh perkakas. Oh iya. Di tembok yang perkakas itu, jadi kalau kita masuk dalam itu dalamannya kelihatan kayak ada bekas apa ya, tambelan gitu bang, tambelan semen gitu dalamnya, cuman beda warnanya. Jadi kayak bekas bolong tambel baru. Dibilangnya sih isunya kali ya, atau ya orang-orang situ yang orang-orang lama lah ngomongnya. Nah katanya ya mayat satu keluarga itu ditaruhnya di bawah tangga itu, dikubur ya. Oh, ditanam di situ. Ditanam. Entahlah itu masa-masa apa ya, zaman-zaman dulu kan gitu. Dibilang penjajahan, cuman nggak sampai tahun penjajahan, soalnya itu perumahan juga nggak terlalu lama. Nggak sampai mundur banget lah ya. Nggak sampai mundur banget. Orang kebangunnya itu tahun 90-an kalau nggak salah itu perumahan itu. Ya hitungannya masih baru lah. Iya. Baru ketahuan tuh itu ternyata rumah pastor. Tapi yang bikin anehnya nggak ada sama sekali omongan bang dari awal. Nggak ada sama sekali itu rumah bekas apa. Kayak tetangga sekitar juga nggak pernah ngomong ada kejadian apa di situ. Setiap sama orang baru katanya nggak pernah ada yang ngomong. Nggak ada yang ngasih tahu. Iya, jadi saya tahu itu juga keluarga saya itu dari owner sebelumnya. Bukan owner sih, dari yang tinggal sebelumnya. Iya, karena emang kenal juga yang tinggal di situ tadinya. Terus dia pindah, kita nerusin lanjutin. Itu emang tahu dari situ. Dan yang kurang ajarnya juga, ini orang nggak ngasih tahu juga. Nggak ngasih tahu dari awal. Iya, ternyata sebelum keluarga saya, keluarga dia juga sekeluarga bang, ngerasain sama. Ternyata katanya lebih parah, malah sampai ngelukain. Anaknya jatuh dari tangga anaknya sampai patah kakinya, anaknya jatuh dari tangga, terus istrinya geger otak di kamar kepentok, bukan kepentok, jadi pas lagi mandi di bed up, kepalanya jatuh dia bang, kepalanya mentok. Iya, bed up kan gini kan, iya mentok di ujungnya, geger otak istrinya sampai sekarang. Cuman udah nggak ada almarhum. Nah 2 itu. Jadi nggak dikasih tahu kita awalnya. Dan emang agak bingung sih. Bingungnya kenapa? Itu rumah beda dari yang lain. Harganya beda sendiri. Lebih murah? Bukan murah lagi bang. Untuk hitungan rumah segitu. Rata-rata lah ya. Iya. 3 kamar, terus kamar mandi 2. Terus ada halamannya. Muat buat parkir. 2 lantai. Itu emang ya, cuman kan saya kan waktu itu kan ibarat kata masih remaja, nggak mikirin yang kayak gitu kan, nggak masuk apalah kayak logikanya.
masa rumah segede gitu murah banget gitu, nggak mikirin pokoknya iya yang penting dapat aja. Mungkin kalau kayak ayah mah kan mikirnya udah yang penting dapat rumah, anak-anak juga suka nih kayaknya rumahnya nih agak gede nih jadi cukup buat rame-rame enak dilihatnya. Sebelum kita pindah itu kejadian mungkin dua kejadian terakhir sebelum pindah itu pun sekeluarga kita ngerasain. Yang kejadian pertama itu ada angin puting beliung bang, angin puting beliung tapi yang aneh cuman ada di atap saya doang, bingung nggak? Itu atap genteng sampai pada wah lempar-lemparan bang, sampai baju-baju aja yang dijemur itu pada terbang-terbangan. Itu kita sampai keluar sengaja takut, namanya rumah udah mulai berasa kan, orang kaca sampai getar, itu kita keluar, anginnya kita ngelihat ada angin di situ, cuman anginnya tetap di situ doang, nggak ke yang lain. Itu kita baca-baca rame-rame, itu saya berenam ngeliat semua itu. Cuman yang nggak ada ayah saya doang. Cuman ya balik lagi pas aki-aki itu pulang, dia emang bencana alam kali, emang bencana alam adanya di situ doang, dia tetap ngomongnya begitu. Cuman menurut kita aneh aja, maksudnya. Bener. Kok ada angin kok tengah-tengah gitu dong, sedangkan kita tanya ke tetangga lain. Sebelumnya kan harusnya kan emang lewat lah namanya, kalau emang angin biasa gitu, dia lewat kan pasti kan, nggak langsung tiba-tiba ada di situ doang gitu, nggak mungkin begitu. Jadi emang toh di rumah kita, soalnya pelataran rumah lain juga rapi. Harusnya kan kalau ada angin gitu kan kayak banyak pepohonan pasti kan kelihatan gitu pada jatuh apa gimana. Rapi bang. Tetangga kanan nggak ada. Berantakan berarti rumah abang. Iya, berantakan, habis pot-pot pada pecah semuanya. Dan yang terakhir, dulu zamannya Smackdown. Iya. Ya kan nyoba-nyoba nonton Smackdown lah. Pokoknya itu kita kalau nonton Smackdown, kakak saya juga sampai ikut nonton kan. Asalnya agak tomboy dia. Pokoknya kita nonton rame-rame itu. Nonton rame-rame tengah-tengah. Nonton rame-rame. Mama di kamar sama si Mbok juga rame. Cuman kejadiannya lagi nggak ada ayah saya lagi. Itu kita nonton rame-rame lagi ketawa-tawa. Pas kita diem, tiba-tiba ada yang ketawa bang, langsung pada melongo semua. Dan ternyata bukan kita doang yang dengar. Ibu saya juga langsung keluar dari kamar buru-buru lari katanya. Jadi pas ada yang ketawa, barengan pula air keran di bathtub nyala. Oh oke. Pas ada yang ketawa langsung lari. Itu langsung sunyi itu. Diem dulu beberapa saat kan. Dengar gak? Ada apa kalau kata mama? Enggak ada apa-apa. Mama ngapain keluar? Nanya balik. Enggak ada apa-apa, sama-sama masih nutupin tuh sengaja. Udah mama ikut tiduran di sini, mau nonton. Masih mikir, oh orang di luar kali nih, namanya malam minggu kali kan, orang di luar kali ketawa-tawa tadi. Udah nonton lagi tuh. Sengaja kita kencengin kan suaranya. Udah nonton lagi, nggak digubris sama kita. Nggak lama kemudian, bukan ketawa lagi bang. Ada yang gedor pintu. Pintu mana nih? Pintu rumah, pintu masuk. Oh, pintu depan. Iya. Kata saya, siapa nih? Kok gedornya begitu kayak apa ya, orang negor, woi berisik. Iya. Tau gak sih? Kirain kayak, wah ayo pulang nih. Cuman kok nggak kedengeran ada suara mobil masuk gitu, apa gerbang kebuka. Kita hitungin tuh. Itu diketok cuman 2 kali. Jadi deder gitu doang. Nggak sampai 3 kali bang dihitungin. Sengaja. Mau intip gak? Mau lihat gak? Siapa? Teriakan dari dalam kan. Siapa? Nggak ada yang jawab. Akhirnya rame-rame lah itu kita berenam keluar semua. Nggak keluar sih, cuma sampai ruang tamu yang mau ke pintu gitu ngelihat. Ngintip tuh dari jendela kan, dibuka sedikit, nggak ada siapa-siapa. Kita buka lah pintu, nggak ada. Pas dibuka, emang nggak ada bang. Tapi pas mau ditutup, wah itu nyaring bang. Itu kita berenam ya, saya posisinya udah mau masuk lah paling depan, mau balik lagi, orang TV masih nyala kan. Itu kita berenam udah pada balik badan. Nah ibu saya yang mau nutup pintu keadaan. Itu sih ibu saya yang lihat, cuman yang denger kita berenam. Jadi pas posisi pintu mau ditutup, itu dia kan parkiran mobil kan gini, ini gerbang, ini pintu jadinya gini. Nah dari sini jalan bang cepet, bukan jalan sih kayak ngambang. Hihihi gitu sambil ketawa, nyaring. Tapi sambil nembus pagar jadinya. Itu ibu saya doang yang ngeliat.
ibu saya doang. Soalnya keadaan dia yang mau nutup pintu. Cuman dia ngelihat, dia denger kita berlima yang udah balik badan mau jalan ke dalam, itu denger semua. Alhasil pintu digubrak kenceng, lari semua. Itu masuk kamar ibu semua rame-rame. Nggak jadi nonton. Terakhir itu doang. Habis itu nggak lama 3 hari, akhirnya udah mutusin pindah, nggak beres. Dan sebelum pindah, ya itu ternyata baru tahunya ayah juga ngalamin beberapa kali. Tapi itu setelah pindah tahunya. Ya kalau cerita-cerita dari dia, cuman kayak sering dengar suara lah, suara orang nyapu atau keran nyala sendiri. Itu dia sering dengar, cuman dia nggak pernah ngomong. Ternyata aki-aki itu sering dengar katanya. Cuman nggak digubris sama dia, udah dibiasain aja gitu. Nggak lama kemudian, udahlah kita mau pindah kan, mau pindah. Pas mau pindah, yang aneh hari pertama mau pindah, itu nyewa truk, itu ban truknya pecah bang. Ada-ada aja ya. Ban truknya pecah. Yang pertama ban truknya pecah. Akhirnya kita ganti ban lah tuh, ganti ban. Pas udah ganti ban, akinya soak bang. Itu keadaan yang aneh. Itu truk bisa nyampe dulu ke rumah. Oh, udah sampai rumah nih. Udah sampai rumah. Iya. Yang aneh udah sampai rumah. Udah sampai rumah. Tiba-tiba bannya pecah. Kita mau jalan, nggak jadi nih. Kita benerin dulu nih bannya nih. Udah nih, udah bener ganti ban. Udah mau jalan lagi. Baru semeter 2 meter palingan tiba-tiba mati. Pas dicek sampai lama. Wah, akinya soek. Akhirnya nungguin lagi, ngakalin lagi sampai yang terakhir akhirnya bisa pindah. Itu sih saya kurang tahu ya, cuman katanya nih pokoknya ya kata kakak saya lah, kata orang tua saya. Terakhir sebelum pindah tuh kayak diajin sama dikasih kayak ayam cemani gitu. Katanya terakhir kayak yaudah kita pamit deh, kalau emang ini tempatnya dia, yaudah kita yang pamit gitu, kita pamit. Jangan ganggu keluarga kita, maksudnya takutnya kan, ya namanya kita nggak tahu kan, kita masih amit-amit gitu, namanya kita lagi jalan tiba-tiba kita kena apes nggak ada yang tahu kan. Dan ternyata pas dikasih ayam cemani itu sih ibu yang ngelihat lagi-lagi, makanya saya bilang ibu saya yang paling sering lihat. Itu jadi ditaruh darah ayam ditaruh di gelas bang, gelas segini nih, gelas segini. Itu nggak lama bang, ditaruh terus kayak didoain gitu, nggak lama surut airnya, darahnya surut. Soalnya kita jalan duluan kan pakai mobil ayah kan, nggak lama kemudian 2 jam pas kita udah nyampe Jakarta, 2 jam kemudian itu truk baru nyampe, bisa sampai. Kacau juga ya. Gokil. Berarti dulu tuh kontrakan emang bekas satu keluarga di Bandung, bang ya. Betul. Dan dikubur. Cuman kita yang nggak tahu sampai sekarang sih itu dibayarnya oleh siapa, atau masalah apa, itu doang yang kurang tahu. Intinya ada kasus lah gitu. Betul. Ya. Dan ownernya pun nggak ngasih tahu malah. Nggak ngasih tahu. Iya. Berarti abang tahunya dari yang sebelumnya ya? Dari yang sebelumnya ya? Akhirnya. Malah dia juga nggak ngasih tahu juga kan. Soalnya yang sebelumnya aja pun kayak dia ngomongnya kayak istrinya. Kita tahu jadi kejadian pas udah jatuh itu kan dia sebelum pindah. Jadi sebelum kita tinggal di rumah itu emang kita tahu istrinya jatuh. Cuman ya ngomongnya kecelakaan di kamar mandi. Ngomongnya gitu. Anaknya jatuh kelalaian. Gitu ngomongnya. Iya. Kayak nggak digubris juga. Akhirnya pas udah pindah sebenarnya udah curiga kalau kata owner yang sebelumnya. Kata yang ngontrak sebelumnya. Soalnya katanya si Mbok pembantunya yang owner sebelumnya tuh katanya sering ngeliat kayak anaknya owner yang sebelumnya tuh kayak sering ngomong sendiri. Nggak terlalu kecil soalnya bang, umur berapa? 6 tahun 7 tahun lah. Udah lumayan lah itu. Iya, kasihan banget sampai jatuh dari tangga kayak gitu. Gila sih, itu udah fisik ya mainnya. Ngeri bang. Iya. Nah bang, yang tadi yang asisten rumah tangga abang nih kan nggak mau tidur di atas nih. Nah dia semenjak sebelum nggak mau tidur di atas, dia ngeliat apa nih bang? Kan tadi cuma yang jemuran di itu tuh. Iya. Dilempar. Sebelumnya dia pernah lihat apa bang? Sebelumnya sih itu kalau untuknya sih dia jarang ngomong ya. Jarang ngomong, katanya dia ngeliat apa. Cuman katanya sering ada yang manggilin dia. Kita kan pada manggilan, Bo gitu kan, manggil tuh apa kakak saya semuanya. Cuma katanya suaranya beda bang, setiap dia mau tidur. 3 hari berturut-turut. Ya buset, dipanggilin dia. Iya, kayak
Mbak gitu. Udah gitu cewek, udah gitu setiap manggilnya tuh kalau dia bangun dia jadi sering sholat malam. Keadaan dia lagi sholat, kalau nggak pas lagi sholat dia baru mau sholat. Panggilin tuh. Iya, jam-jam 2, setengah 3. Nah keadaan jam segitu ya kita yang pada sekolah pada kuliah udah pada tidur. Iya benar. Iya, dia sendirian kan di atas. Dan tadi suaranya cewek ya? Cewek. Oke, nah yang tadi adiknya kakek yang tidur di atas tuh. Iya. Dia kan disamperin juga nih sama yang di dalam mimpi. Iya. Nah yang disamperin itu cewek atau cowok? Cewek. Cewek juga? Cewek juga. Oke. Cewek juga. Full cewek jadinya. Tapi dia nerangin nggak pas di mimpi itu ada berapa orang yang didatengin dia? Kalau didatenginnya cuma 1. Cuman pas dalam mimpi itu dia ngeliat ada 5. Ada 5? Oke. Nah sama nggak sama? 1. Cowok 1? Cowok 1, sisanya cewek semua. Oh berarti kemungkinan cowoknya mungkin suaminya dulu. Bisa ya. Jadi. Sama nggak maksudnya sama yang keterangan dari yang tadi ngasih tahu abang tuh yang dulu bekas berapa keluarga tuh? Kalau untuk itunya saya kurang tahu tuh. Keluarga fullnya berapa, cuman taunya semuanya orang-orang rata-rata cerita, apalagi kayak yang emang udah tua di situ ya, emang orang lama, warga lama di situ yang taunya. Itu keluarga pastor emang udah lama dia di situ katanya ada masalah terus kayak dibantu. Terus juga ada yang ngomong dulu masalah apa kerusuhan, karena kerusuhan juga. Jadi beda-beda bang isunya bang. Iya. Tapi yang jelas isu apa yang benar ya itu maksudnya ada sebuah pembantaian lah di rumah itu. Keluarga. Iya. Gila sih. Kacau juga tuh. Berarti di dalam mimpi itu dia minta tolong. Dibongkarin. Iya. Cuman yang bingung ya itu adanya kakek saya bingung. Minta tolong apa? Dibongkar apa yang dibongkar? Mikirnya kirain ini minta bongkar kuburan kali, ada sesuatu kuburannya. Cuman masalah kuburannya di mana? Iya, itu yang bikin bingung. Nggak kayak apa ada yang dikubur di bawah tembok. Bawah tembok. Bawah tangga itu. Iya. Oke. Tapi untuk apa ya? Di cerita tersebut bahwa jenazahnya udah nggak di situ kan, udah pada diambil kan? Harusnya ya. Udah nggak ada sih. Cuman wallahu alam udah nggak tahu saya. Tapi abang pernah nggak sekeluarga ngecek? Kan tadi kayak ada ini terus kita jebol gitu. Maksudnya pernah ada yang nengok nggak? Kan kata abang kayak ada lubang atau apa tuh tadi? Itu jadi udah bukan lubang bang, cuman kita tahu pas itu bekas tambelan. Oh oke. Jadi ada bulatan segini nih, cuman nggak kosong-kosong banget, udah keisi dikit sama semen. Jadi udah ketutup, cuman warnanya beda. Belang sendiri. Iya, jadi kalau kayak abang lihat nih, itu abang pasti tahu, oh itu bekas tambelan gitu. Iya. Oke, jadi emang mungkin di dalamnya ada yang tertinggal emang mungkin ya. Iya, itu juga balik lagi kita kurang tahu. Karena kan emang di dalam mimpinya kan tadi dia bilang minta bongkarin. Kemungkinan besar ya pasti harusnya yang dibongkar itu dong. Mungkin ada yang ketinggalan mungkin. Iya, kita nggak tahu sih. Iya, cuman nggak tahu. Nah bang, untuk yang tadi mamanya pernah ngeliat juga nggak bang sosok si nenek-nenek nih yang tadi di jendela di kamar abang? Kalau mamanya pernah lihat nggak? Dia ngeliat cewek doang sih. Cewek doang? Iya, kalau untuk nenek-nenek nggak ada cerita. Nggak ada cerita deh. Cuman kalau kayak kakak yang tadi saya bilang yang pertama, kalau kakak saya itu ngeliat ya beberapa kali kayak nyerupain ibu saya. Oh iya. Lagi nyuci, lagi bikin kopi, terus manggil nama dia. Cuman suaranya suara ibu saya, gitu. Juga ya, yang tadi lagi pergi tiba-tiba ada ya. Iya. Dan abang juga sempat salaman kan, namun dia pulang. Sempat salaman, makanya aneh juga. Akhirnya Mbo yang ngejelasin dia yang tahu padahal dia keluar dari siang. Shit. Dan emang dia cuma diem aja bang pas abang lihat. Diem doang. Ya kayak kita salaman nih, dia nggak ngasih tangan bang, saya yang ngambil tangannya. Oh. Tapi muka biasa aja. Muka biasa. Maksudnya nggak ada pucat apa gitu, nggak ada. Muka biasa. Serem juga kalau nyerupain begitu ya, bahaya. Bang tadi kan bapaknya abang sempat ngeliat sosok pocong ya, depan pintu pagar. Tapi selain bapaknya abang pernah ada lagi gak keluarga yang pernah ngeliat nih sosok pocong ini? Kalau untuk pocong itu doang sih. Yang bapak abang doang yang lihat. Iya. Cuman emang sering ada suara kayak duk.
kadang ya itu nggak nentu tiba-tiba di atas. Padahal ya kan kita tidur semuanya udah di bawah. Oh, iya. Kita nggak tahu lah itu suara apa lah. Oh, di atas sepi berarti ya? Iya, selalu sepi. Nggak ada. Pokoknya udah maghrib lewat, kecuali emang kayak ada yang mau ke atas nih. Itu nggak sendiri pasti. Temenin. Iya, kayak Embo aja sering minta tolong. Neng, temenin Boy yuk ngambil apa gitu ke kamarnya dia, apa minta tolong sama saya. Abang nganterin dulu yuk, ke atas dulu sebentar. Gitu. Sih. Dan yang nggak habis pikir tadi sih yang kejadian angin puting bang yang di atas. Itu paling nggak masuk logika. Aneh, berarti angin ada di atas. Tiba-tiba. Teras atas ya? Iya. Di situ doang. Di situ doang. Dan yang porak-poranda itu cuma rumah abang. Betul. Gila. Kan itu paling nggak masuk di akal. Iya. Soalnya kita sekeluarga keluar, kalau ya lihat aja lah di video-video lain kalau di banyak kelihatan gitu angin puting pasti jalan. Semua rata dong. Jalan dulu baru netep mungkin. Ini ya nggak ada bang. Minimal nggak jalan tapi yang lain ya kenalah jatuh lah daun-daun apa gitu. Nggak ada. Sampai diperhatiin nggak ada. Orang tetangga pada nanya kenapa? Kok pada keluar ya Bu? Kenapa? Tuh ada angin kencang banget. Cuma tetangga kayak nggak. Astagfirullahaladzim, emang kaget juga, cuman kayak nggak merhatiin rumah dia kena apa enggaknya, enggak. Jadi kita doang yang merhatiin, engahnya tuh pas kita doang. Aneh juga, gila sih. Ajaib bang. Itu antara bingung juga nih, antara keluarga kalian diusir atau keluarga kalian cuman gimana ya disuruh netep situ kan bingung juga ya. Sedangkan pas mau pindah, sempat ada kan? Aneh kan? Penghalang lah ya. Iya. Kayak nggak boleh pindah gitu. Kayak nggak boleh pindah. Sedangkan kalau nggak pindah malah kayak diusir. Kayak diusir benar. Aneh juga nih maunya gimana nih. Jadi ya pokoknya itu yang terakhir pakai kayak di ajian gitu syarat gitu. Itu sebenarnya kayak apa ya? Bukannya kayak percaya yang kayak gituan, cuman kita mengantisipasi biar udahlah. Lu gua gitu. Kalau lu emang pengen kayak gini, ya udah kita cukup sampai di sini gitu. Ya alhamdulillahnya aman ya. Aman setelah itu. Gila sih. Tapi pernah dapat kabar nggak bang kontrakan itu ada yang nempatin nggak sih? Yang sekarang nih, maksudnya abang pernah iseng-iseng lagi nyari tahu gitu? Kurang. Kalau sekarang ini terakhir tuh pas 2 tahun apa 3 tahun setelah pindah, taunya yang dia masuk berita. Jadi sempat kebakaran, cuman bukan rumah yang saya kontrakin dulu. Oh, daerah situ lah ya. Iya. Jadi samping rumahnya Percis yang kebakaran. Oke. Dan itu makan korban. Pas kejadian kebakaran itu? Iya, makan korban 2 orang. Makin tambah ini aja. Itu doang, iya. Taunya pas dilihat alamatnya, nah ini rumah kita dulu. Oke, kacau juga tuh bang ya rumah di daerah Bandung bang ya. Iya. Kontrakan 2 lantai, dan ternyata bekas dulu ada pembantian lah hitungannya. Satu keluarga ya. Kita belum tahu nih beritanya kenapa ya. Aslinya berita aslinya sih soalnya simpang siur. Cuman emang kalau untuk tragedi benar ada ya. Benar ada. Untuk kronologinya masih simpang siur. Iya, masih simpang siur. Gokil dan ya mungkin yang tahu orang-orang sono asli kali yang tinggal di sono udah lama puluhan tahun mungkin. Barangkali mungkin ada yang nih. Iya. Rumah pastur di keluarga di Barga. Iya. Nah, nggak tahu nih karena kasus apa ya. Barangkali ada yang tahu ini di ini. Maksudnya gini. Ya. Barangkali nih ada yang komen nih ya. Iya. Oke. Karena kan netizen biasanya jago banget ngulik. Wah, benar. Dicari tahu. Iya, biasanya tahu nih. Tadi daerah mana tadi tuh di daerah Margahayu iya. Ya. Nah, mungkin, salah satu perumahan mungkin orang-orang daerah sana ada yang tahu nih, orang-orang lama ya. Bisa di komen di bawah nih untuk cari tahu kebenarannya bang ya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Indra. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Indra di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Indra juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.